Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Sains. Di video kali ini, saya akan membahas soal simulasi kompetisi sains nasional tingkat provinsi bidang fisika tahun 2021 nomor 4. Bagaimana soalnya? Kita lihat ya. Pada saat T sama dengan 0, sebuah gaya memiliki besar F sama dengan BT, dengan B adalah konstanta positif, bertindak pada sebuah benda bermassa M yang sedang diam pada sebuah bidang horizontal licin. Asumsikan bahwa arah gaya selalu konstan, membentuk sudut alfa terhadap horizontal. Pertanyaan A, tentukan kecepatan benda saat akan meninggalkan bidang horizontal. Pertanyaan B, tentukan jarak yang telah ditempuh benda pada saat akan meninggalkan bidang horizontal. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, coba kita ilustrasikan ya kejadiannya. Jadi benda ini karena ada gaya F, maka benda ini akan bergerak sekian waktu, menempuh jarak X, dan memiliki kecepatan V sampai meninggalkan bidang. Nah, kita lihat ya. Sebelum dia meninggalkan bidang, maka dia akan menempuh jarak tertentu. Jarak X. Nah, kalau misalkan dia menempuh jarak X, berarti benda memiliki kecepatan. Nah, kalau benda mengalami perubahan kecepatan dari awalnya diam sampai memiliki kecepatan V, berarti benda memiliki percepatan. Nah, percepatannya ke arah mana? Ya, searah dengan perpindahan. Jadi dia memiliki percepatan A. Sekarang kita lihat ya. Kalau benda sampai memiliki percepatan, berarti itu disebabkan oleh gaya. Nah, di kasus ini, benda ini dikenakan gaya sebesar F yang memiliki sudut alfa terhadap bidang horizontal. Nah, kalau benda berpindahnya secara horizontal ke kanan, berarti yang kita tinjau adalah gaya yang mengarah ke arah horizontal, ke arah kanan juga ya. Untuk gaya yang searah dengan A, itu ada proyeksi dari F pada bidang horizontal sebesar F cos alfa. Sehingga kita bisa tentukan, misalnya percepatan A itu dengan mudah, A sama dengan gaya yang searah dengan A ini, yaitu F cos alfa per massa. Nah, di soal ini juga sudah diketahui untuk nilai F sama dengan BT, sehingga bisa kita tuliskan BT cos alfa per M atau B cos alfa kali T per M. Nah, selanjutnya kita lihat benda ini akan menempuh jarak X dan pada jarak tertentu dia akan memiliki kecepatan. Jadi yang kita kerjakan selanjutnya adalah membuat persamaan kecepatan dan persamaan posisi pada sembarang waktu T. Kita ingat ya, bahwa persamaan percepatan itu sama dengan dv dt. Sehingga kita bisa tuliskan dv sama dengan adt, pasang tanda integral ya. Ingat ya, A di sini tidak konstan. Kenapa? Karena dari persamaan di atas kita bisa lihat bahwa A sama dengan B cos alfa kali T per M. Nah, lihat, ada variabel waktunya. Jadi setiap waktu akan mempengaruhi nilai percepatan. Sehingga A tidak konstan ya. Nah, kita masukkan syarat batasnya. Jadi benda awalnya diam, kemudian memiliki kecepatan V. Untuk waktu, integral dt dari 0 sampai waktu T. Sembarang waktu T ya. Integral dv itu V. Dan kalau kita substitusikan dengan syarat batasnya, kita peroleh juga V. Selanjutnya kita integrasikan ya. Untuk nilai A tadi kita sudah dapatkan B per M cos alfa kali T dt. Nah, variabel yang berubah di sini hanya variabel T, sehingga bisa kita tuliskan B per M cos alfa itu konstan untuk persamaan ini. Jadi yang cukup kita integrasikan adalah variabel T. Nah, kalau kita integrasikan, maka kita akan peroleh B per M cos alfa integral T dt itu 1/2 T kuadrat. Kita substitusikan dengan
Syarat batasnya 0 sampai T kita peroleh juga tetap 1/2 T kuadrat. Sehingga bisa kita tuliskan untuk nilai P ini untuk persamaan kecepatan pada setiap waktu T itu sama dengan B per 2M cos alfa kali T kuadrat. Kita sudah dapatkan ya. Ini persamaan kecepatan untuk sembarang waktu T. Selanjutnya, kita membuat persamaan posisi benda pada sembarang waktu T. Ingat ya, persamaan kecepatan sebagai fungsi posisi itu V sama dengan dx dt. Sehingga kita bisa tuliskan integral dx itu sama dengan integral V dt. Batas 0 sampai X. X itu posisi pada sembarang waktu T. Begitu juga untuk batas waktunya dari 0 sampai T. Yaitu waktu sembarang ya. Lihat ya, bahwa dari persamaan sebelumnya, dari persamaan kecepatan, kita sudah dapatkan bahwa V ini adalah V fungsi waktu. Nah, V sama dengan B per 2M kali cos alfa kali T kuadrat. Jadi V ini bergantung dari T. Jadi untuk integrasinya V tidak bisa dianggap sebagai konstanta ya. Kita integrasikan. Jadi untuk integral dx itu X batas yang kita substitusikan dengan batas atas dan batas bawahnya dikurangkan, kita dapatkan nilainya X juga ya. Selanjutnya untuk integral PDT, kita substitusikan dari persamaan sebelumnya, kita dapatkan B per 2M kali cos alfa kali T kuadrat dt. Dari 0 sampai T. Nah, untuk mempermudah perhitungan, yang nilai konstan selain nilai T, bisa kita buat di luar persamaan integralnya, B per 2M kali cos alfa kali integral T kuadrat dt. Dari 0 sampai T ya. Dapatkan B per 2M kali cos alfa integral T kuadrat dt itu kita dapatkan 1/3 T pangkat 3. Kita substitusikan dengan batas atas dan batas bawah, sama saja kita tetap dapatkan 1/3 T pangkat 3. Sehingga untuk persamaan posisi pada sembarang waktu T, kita dapatkan X sama dengan B per 6M kali cos alfa kali T pangkat 3. Karena benda bergerak secara horizontal, maka persamaan posisi ini pun menjadi nilai jarak pada sembarang waktu T. Kita lihat ya, di soal ini yang ditanyakan adalah kecepatan benda saat akan meninggalkan bidang horizontal dan jarak yang telah ditempuh benda pada saat akan meninggalkan bidang horizontal. Jadi yang perlu kita ketahui adalah kapan benda meninggalkan bidang horizontal. Untuk mendapatkan waktu dari benda meninggalkan bidang horizontal, yang kita lakukan adalah membuat persamaan gaya pada benda. Benda bermassa M ini dikenakan gaya F yang membentuk sudut alfa terhadap horizontal. Kalau kita membuat persamaan gaya secara vertikal, maka kita proyeksikan gaya F ini pun secara vertikal. Maka kita akan dapatkan untuk arah vertikal, ini ada gaya F sin alfa. Selanjutnya, kita lihat. Benda ini memiliki gaya berat juga, mg, dan gaya normal, atau gaya kontak dengan permukaan bidang, itu n. Kalau kita tuliskan persamaan gerak untuk benda ini, maka sigma F sama dengan 0, belum lepas kontak dengan bidang horizontal, maka benda kita bisa tuliskan dalam keadaan setimbang, sigma F sama dengan 0, jadi menjadi F sin alfa kita putuskan untuk gaya
vertikal ke atas itu yang positif, plus N plus minus MG karena arahnya ke bawah ya. Nah, ingat ya, nilai F itu sama dengan BT. Jadi kita bisa tuliskan BT sin alfa plus N kurang MG sama dengan 0. Selanjutnya, kita lihat. Kita akan menentukan waktu ketika benda lepas kontak dengan bidang horizontal. Nah, kalau benda lepas kontak dengan bidang horizontal, maka secara fisik kita bisa tuliskan bahwa saat lepas kontak, itu gaya normalnya adalah 0. Karena sudah tidak ada kontak lagi, tidak ada gaya kontak lagi dengan bidang horizontal. Sehingga persamaan bisa kita tuliskan jadi BT sin alfa kurang MG sama dengan 0. Dari persamaan ini bisa kita dapatkan waktu lepas kontak atau T itu sama dengan MG per B sin alfa. Dengan mengetahui kapan benda lepas kontak, maka kita tinggal mensubstitusikan ke persamaan kecepatan sebagai fungsi waktu untuk menentukan kecepatan ketika benda lepas kontak dan persamaan posisi atau jarak sebagai fungsi waktu untuk memperoleh jarak ketika benda lepas kontak. Kalau kita substitusikan ke persamaan kecepatan, maka kita akan dapatkan untuk kecepatan benda ketika lepas kontak itu sebagai berikut. Dari persamaan di atas kita sudah dapatkan nilai V sebagai fungsi waktu itu sama dengan B per 2M cos alfa kali T kuadrat. Nah, untuk memperoleh kecepatan ketika lepas kontak, maka waktunya kita substitusikan sebagai waktu ketika benda lepas kontak. Maka kita akan dapatkan B per 2M cos alfa kali T waktu kontak atau waktu lepas. Kita substitusikan nilai di atas, itu kita dapatkan T sama dengan MG per B sin alfa. Tekan 2 ya. Kalau kita selesaikan persamaan ini, kita dapatkan B per 2M kali cos alfa kali MG per B sin alfa kuadrat. Kita peroleh M kuadrat G kuadrat per B kuadrat sin kuadrat alfa. Kita bisa sederhanakan persamaan ini. Lihat, nilai B bisa disederhanakan, begitupun nilai M, sehingga persamaan kecepatan benda ketika lepas kontak bisa kita tuliskan P sama dengan MG kuadrat cos alfa per 2B sin kuadrat alfa. Inilah besar kecepatan benda ketika lepas kontak. Selanjutnya, kita akan menentukan jarak benda ketika lepas kontak. Untuk menentukan jarak benda ketika lepas kontak, maka kita menggunakan persamaan posisi atau jarak pada sembarang waktu T yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu nilai X sama dengan B per 6M kali cos alfa kali T pangkat 3. Dengan T sebagai waktu kontak. Jadi kita bisa selesaikan persamaan posisinya pada waktu lepas kontak. X sama dengan B per 6M kali cos alfa kali T pangkat 3. Selanjutnya, nilai T ini substitusikan dengan waktu ketika dia lepas kontak atau sama dengan MG per B sin alfa. Sehingga kita bisa tuliskan persamaannya menjadi B per 6M kali cos alfa kali MG per B sin alfa pangkat 3. Selesaikan persamaan ini, B per 6M kali cos alfa kali M pangkat 3, E pangkat 3 per B pangkat 3 kali
sin pangkat 3 alfa. Kita bisa sederhanakan persamaan ini, kita eliminasi B yang ada di pembilang, karena di penyebut ada B pangkat 3, jadi B kuadrat. Begitupun nilai M bisa disederhanakan, maka kita bisa tuliskan persamaan posisinya, itu dia menjadi M kuadrat kali G pangkat 3 kali cos alfa per 6 B kuadrat kali sin pangkat 3 alfa. Inilah jarak benda ketika benda M lepas kontak dengan bidang horizontal. Bagaimana sobat-sobat? Bisa dipahami kan? Itu dia pembahasan soal simulasi kompetisi sains nasional tingkat provinsi bidang fisika tahun 2021 nomor 4. Buat sobat-sobat yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar bisa memperoleh informasi terkait kompetisi sains nasional yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya dan bye-bye.